dari Sama. Halo, saya Raffi Wardi. Aku Sabrina. Aku Putri Queen. Jadi hari ini kayak kita juga punya alasan ya, kita mau ngapain, kita mau curcol dikit. Jadi aku pengen nanya, kira-kira tuh emang tuh lagi ada kasus apa sih? Kita pengen ngomongin kasus apa sih kira-kira? Itu loh kasus yang lagi baru banget, yang panas banget itu, yang di SMA. Iya, yang di SMA 1 Cimarga. Oh iya, Ya. kira-kira tuh emang di kasus itu ada siapa aja sih yang terlibat? Siapa aja paling kalau misalkan dari sekolah itu paling murid lah ya, murid dengan gurunya gitu, konseknya. Oh, jadi siswanya itu yang punya masalah. Ya, Oh, kira-kira kenapa kok bisa sampai ada kasus sampai bahkan viral-viral juga? Jadi dia ngerokok, tapi dia tuh ngerokoknya di daerah sekolah. Dan itu diketahui sama kapseknya. Kapseknya ya marah dong, karena kan di aturan sekolah itu dalam UU juga udah diatur kan, di sekolah itu bukan tempatnya untuk merokok. Dan dia tuh kayaknya udah kesulut emosi deh, makanya dia langsung nampar gitu aja. bahkan juga merokok itu sebenarnya hal yang memang dilarang ya, cuman mungkin si siswa ini udah bablas banget, dia sampai kayak kecanduan, saking kecanduannya dia bisa-bisanya ngerokok di sekolah. Itu salah banget sih. Oh, gue pernah baca itu berita-beritanya emang lumayan viral di banget ya. mana? Aku bacanya sih ini sih di TikTok, terus juga aku tiba-tiba beralih Twitter ke kan, Twitter banyak Twitter. banget. Iya, Twitter sih. Twitter yang pernah rame banget trending ya. ya. Apalagi di TikTok juga ada tahu di TikTok. Iya, di TikTok aku lihatnya tuh di TikTok tuh awal-awal di TikTok, abis itu ke Reels di retweet Iya. ya itu aku banyak research tentang itu sih, kayak kenapa sih tuh tiba-tiba ada kita viral kayak gini. Penasaran ya. Emang tuh di daerah mana sih? Cimarga di mana? Di Banten. Lebak. Iya. Lebak, Banten. Iya, Banten, Kabupaten Banten. Iya. Iya, Banten. Oh, Yang seberangnya Singapura itu. Oh, di SMA 1 guys. ya Allah, gue nggak tahu. Demi apa itu? Iya, Australia. Enggak. Oh, Singapura. Demi apa? Bukan Aceh. Bukan, itu mah macam-macam. Aceh bukan Malaysia. Ya udah dekat lah, dekat luar negeri gitu lah guys. Mantap. Seberang aja tinggal luar negeri itu. Betul betul. Emang kira-kira apa sih? Soalnya gue nemuin berita viral itu dekat-dekat ini sih. Emang kira-kira tuh Baru ini ya, ketika ketinggalan Baru banget. berarti. Soalnya kalau di berita itu dia panas-panasnya itu tuh di tanggal 16 Oktober. Iya. 16 Oktober. Berarti bulan ini dong? Iya, pertengahan banget kan, masih panas-panasnya, apalagi ini baru mau akhir bulan. Berarti kamu lihat beritanya ketinggalan itu. Iya sih, jujur emang FVP-nya agak-agak nggak jelas gitu. Yang update nih berarti. Gak apa-apa. Gimana sekarang update tentang beritanya? Kalau update tentang beritanya sekarang sih udah mulai adem ya, cuman kalau untuk muridnya ini yang katanya dia udah dikeluarin Iya. dari sekolah. Terus kalau gurunya Kepala sekolahnya udah itu di diaktifin balikin lagi. ya, Oh, kepala dibalikin lagi. sekolah. Oh, emang sempat dinonaktifkan? Sempat tahu, iya, orang- karena kan viral banget ya, itu juga benar-benar dari kepala sekolahnya itu dinonaktifin dulu karena ini dari orang tua si siswa yang merokoknya ini tuh nggak terima gitu loh kalau anaknya ditampar. Oh, kayak lucu banget ya sih. Iya. Anaknya salah malah. Iya, anaknya dibela, salah terus loh, Bra. Dilaporin masukin jalur hukum, terus apa namanya, satu sekolah malah ini apa? Gak masuk. Mogok bawa sekolah. mogok. Oh, aku lihat aku beritanya yang itu liatnya. Jadi itu ada 634 siswa kalau nggak salah ya. 634 atau 30 siswa di SMA 1 Cimarga. Itu dia mogok sekolah karena Yang itu ada- kasus itu. Iya, yang Karena ada dia belain ditampar. temennya. Dan dia belainnya juga yang salah juga kan. Iya sih. Tapi kalian gimana? Kalian tanggapan kalian tuh tentang siswa yang merokok terus sampai temannya ngebela tuh menurut kalian gimana coba? Kalau untuk diri aku sendiri sih, kalau untuk ngebela karena ditampar ya oke, karena mungkin emang nggak terima juga temannya disakitin gitu kan. Tapi kalau ngebela karena dia Melakukan kesalahan. merokok, nah itu salahnya di situ, karena temannya ini salah, kenapa harus dibela gitu loh. Harusnya manusia diingetin gak sih? Iya benar banget, Nggak boleh kayak harus gitu. diarahin juga kan, arahin biar supaya dia tuh nggak ngulang lagi kesalahannya dia gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua sih kan yang dari UT-nya itu benar ya, siswanya itu salah. Cuman kan ada juga nih yang permasalahan gurunya yang nampar kan. Iya. Nah kalau menurut gua
sih dua-duanya tuh emang benar-benar salah ya. Gue nggak mau ngebela yang satu sama yang satu, karena kan mungkin se-emosi-emosinya orang mungkin masih bisa dong nahan kontrol emosinya biar nggak sampai nampar dong. Karena kan ya emang sih siswanya itu salah ya, karena dia ngerokok di sekitaran sekolah. Itu juga pasti udah salah satu aturan dari sekolahan dong, nggak boleh ngerokok. Nah itu siswanya juga salah. Bukan dari sekolah lagi, tahu itu udah diatur sama UUD tahu. Iya, menurut gue sih gitu doang ya. Tapi kalau menurut lu gimana? Gue sih harusnya kapseknya ya benar nggak main tangan sendiri, nggak main hukum sendiri. Mungkin lu bisa lebih bijak Bisa kayak diskusiin dulu loh Iya. gitu kan. lebih Bisa bijak, dipanggil atau dulu mungkin orang kalau tuanya. misalnya dia udah kesel banget, langsung aja laporin ke polisi, langsung aja gugat aja anaknya. Kejauhan itu. Agak terlalu extrovert ya. Kalau aku sih jadi kapseknya langsung kayak gitu ya, karena nggak mau basa-basi lah, itu juga Karena udah ngelarang juga ya Salah banget. sekolah, undang-undang, udah benar-benar yang Ya kan masih anak melanggar. sekolah ya. Iya, sekolah. Udah ngerokok gitu. ngerokok di luar aja salah, apalagi sekolah. Tapi menurut kalian nih, kejadian dari kasus ini tuh menurut kalian tuh kejadiannya tuh bisa terjadi tuh karena apa sih? Karena sebenarnya kalau POV dari anak muridnya, dia merasa mungkin kayak udah terlanjur kecanduan. Dari Kalau kata anak juga. remaja sekarang tuh asem, mulutnya Nah, asem, iya, tuh, betul jadi banget. dia nggak tahan. Kalau misalkan POV dari gurunya, mungkin dia kebablasan, emosinya Iya. dia nggak bisa tahan, terus juga mungkin dia udah terlanjur kaget. Kenapa ini dia bisa kecolongan, bisa ngerokok seenaknya di sekolah gitu. Tapi jujur tuh siswanya tuh lumayan apa ya, lumayan soalnya tuh dia blunder banget karena tuh kan kalau misalkan dia apa nggak mikir gitu ya ke depannya kalau misalkan dia ngerokok terus kok bisa ya sampai ketahuan. Iya, dia di mana sih emang ngerokok? Kalau menurut berita sih cuman emang di lingkungan sekolah atau bisa jadi dia di taman. Iya. Karena Di kan sekitaran yang nggak kelihatan dari mungkin banyak orang, mungkin bisa di pojok-pojok gitu. tapi kan zaman sekarang udah canggih, udah banyak CCTV, guru nggak perlu lagi keliling-keliling untuk cari tahu, tinggal melihat handphone, ngelihat televisi, udah yang langsung kesambung dengan CCTV-nya tersebut. Jadi si muridnya juga yang emang nggak tahu atau mungkin dia lupa. Tapi itu sempat dari tentang berita ini katanya sih bukan karena CCTV atau apapun, tapi emang karena capseknya langsung yang ini apa namanya yang mergokin ya. Nah, Iya, mungkin kayaknya emang kayaknya capseknya lagi baru jalan-jalan itu di Lagi kontrol sekolahan. Iya, benar. Bisa jadi karena terus juga banyak aja kasus-kasus yang kayak gitu. Iya bener banget. Tapi beritanya sih di beritanya sih emang kelihatan gitu langsung jadi ngerokoknya terus kabur katanya. Iya. Demi Allah kabur nggak bohong. Katanya kabur terus kejar-kejar sama capseknya. Gue nggak ngebayangin lagi. Itu katanya tuh ada dalang di balik mogok sekolah gitu. Sesuai dari nomor 30 itu punya mogok sekolah tuh karena ada dalangnya itu katanya sih guru. Dua guru. Iya, gue tahu. Masuk di guru-gurunya tuh pada belain muridnya tahu. Kayak iya, guru-guru di satu Cimarga itu kayak pada bela muridnya, kayak nggak lagi kapseknya. Nah, terus ada yang speak up dari sekolah lama kapseknya. Dulu kan sebelum jadi kapsek dia kan jadi guru dulu. Nah, pas jadi guru tuh teman-teman seguru itu dia speak up, katanya sebenarnya beliau tuh baik, dia sabar banget. Kalau misalnya sampai kayak dia nampar itu berarti emang muridnya lebih terlalu keterlaluan sih. Iya. Jadi mungkin karena si capsek itu terlalu apa ya, terlalu baik dan tidak pernah melihat seperti itu, jadi makanya kayak lebih kaget aja. ya Ada udah shock duluan. karena emang gak di luar ekspektasi dulu kan. Kalian mau lihat gak orangnya kayaknya ini deh yang foto kan. Ini orangnya. Pokoknya gue lihat dari berita itu dua guru katanya ke satu guru, gue nggak tahu beberapa oknum guru yang bikin siswa tuh jadi kedorong gitu loh buat mogok. Kelihatan kayak Terus juga ada satu guru yang foto gitu, terus dia katanya kayak ngeprovokator si muridnya. Terus kalian tahu nggak yang gue baca ya dari TikTok, katanya tuh banyak HRD atau perusahaan-perusahaan yang nge-blacklist iya, di-blacklist, ya. 3 angkatan dari SMA 1 Cimarga. Padahal beberapa anak murid dari situ kan beberapa nggak ikut mogok. 4 doang. Iya. 4 bukan mogok. Tuh, jadi tuh semuanya ikut mogok, tapi tuh katanya cuman beberapa orang doang yang nggak ikut demo. Soalnya ada demo kalau nggak salah katanya sih, gue kurang. Aku nggak tahu sih kalau masalah demo. Tahu sih kalau masalah demo. masalahnya apa gitu loh yang harus didemoin, karena emang keduanya benar-benar salah kan. Oh ya, menurut kalian gimana? Itu kan dinonaktifkan, itu kan gara-gara suruhan siapa? Suruhan gubernur ya?
motor yang demo Yang tadi demo loh. tadi. Yang demo tadi karena Oh, iya terus yang nyuruh dia nonaktifin ya gubernur yang berarti kan gubernur. Tanggapan kalian gimana seorang gubernur pemimpin di kabupaten itu kenapa dia bisa memilih untuk percaya sama siswa yang jelas dia tuh membela yang salah sih? udah online kayak gini kan udah pasti banyak loh yang kayak provok gitu lah di media sosial. Oh iya bisa Ini jadi. juga kan ada berita Kayak yang dicuci ya otaknya. yang gue baca ini kan ada juga satu komenan nih di yang gue lihat di media sosial kayak dia tuh ngomong di salah satu itu dia mau jokin si kepala sekolahnya ini loh dengan ngatain kepala sekolah ini NBD. Katanya tuh dia tuh nggak bisa kalau tersinggung dikit dia bener-bener langsung kayak marah gitu loh. Dia tuh kayak ngomojok bangetin si kepala sekolah gitu loh. Itu guru. Itu tuh yang gue baca dari komenan-komenan media sosial gitu. Itu yang mojokin Buzzer itu kan? guru. Iya. Oh yang mojokin guru. Bukan, kayak yang mojokin buzzer itu gitu dari lah. provok itu dari media sosial, belum ketahuan siapanya. Karena Gue kan bener-bener jadi masih jelek gitu bingung loh nama banget. sekolahnya ya. Iya. Kalau misalnya ke bawah ke kantor polisi, Udah jelek sih. kasihan. Udah Iya, jelek. apalagi kalau yang udah pengen Kan bisa di lulus. blacklist gitu. Udah yang pengen lulus 2025 udah lulus tiba-tiba di blacklist. Iya. Sedih banget gak sih lo? Ya ampun. Ini kasihan sih jujur ya. Tapi itu udah konsekuensi mereka sih. Iya, karena mereka memilih untuk mogok. Iya, Harusnya kalau salah mereka banget. pinter mah. Lalu jangan kayak gitu juga kan buat masa depan juga ya. Jelas salah dibela. Mungkin ya emang kalau anak zaman sekarang nggak terima kan temennya disenggol dikit Oh, gitu lah. Jadi Anak dia tuh muda udah ya. marah. Terus mungkin emang dia mau ikut-ikutan biar si gurunya ini atau kepala sekolahnya ini yang nampar biar ngerasa malu gitu loh. Dan kelihatan salah kali. Ya mau jokin si kepala sekolah ini. Kalian supaya nggak terjadi. Kita kan masih sekolah ya. Iya. Kita pun masih sekolah. Gimana sih cara kalian supaya tuh hal yang ada di kasus ini tuh nggak terjadi di sekolah kita juga? Yang pertama sih kesadaran diri aja ya, kesadaran diri dimulai dari diri sendiri. Kalau emang kalian udah mulai kecanduan dengan hal-hal negatif di luar sekolah atau mungkin akibat lingkungan, akibat pergaulan, semuanya itu harus bisa dikontrol aja sih, bisa mikir banget. Nah itu dia makanya tadi gue nanya, nah tanggapan kalian tuh tentang gubernur yang menonaktifkan padahal tuh si Capsek ini tuh memperlakukan secara benar gitu loh siswanya. Iya berita-beritanya gue lihat di berita kalau misalkan si gubernurnya ini tuh lagi di apa ya di apa sih namanya kalau misalkan itu kayak di demo gitu sama wakil gubernur atau gimana DPRD gitu untuk diturunin Jabatannya. diturunin itu Gue ikut campur banget gitu ya. gue nggak ngerti juga sih. Padahal ini kasusnya dari mulai cuman murid sama kepala sekolah. Iya tapi karena ini ngerti gak sih lu karena gubernurnya itu memilih jalan yang salah untuk menonaktifkan si Capsek. Jadi akhirnya tuh netizen tuh pada ngedorong nih DPRD atau siapanya gue nggak tahu pemerintah di sana untuk kayak turunin nih jabatan gubernur nih karena gubernur ini milih untuk dinonaktifkan sedangkan si anak yang rokok ini tuh malah didiemin aja. Makanya sedang diperbincangkan. Gue nggak tahu ya itu pasti apa enggak. Tapi ada berita kayak gitu kan kita kan ya kadang benar ya. Iya, semua nggak benar. Cuman kayak gitu aja paling kalian. Coba sekarang kita bacain komentar-komentar para netizen tentang Cimarga ini. Nah, Apakah seru mereka nih pro pasti atau nih. kontra? Lihat gak video wawancaranya si guru si Capsek emaknya sama anaknya. Kalau yang itu aku tahu. Oh tahu kan? Ya tentang orang tuanya tuh yang nggak terima kan, yang masuk kayak ditindas banget anaknya bla bla segala macam dengan omongannya dia yang tinggi itu ya tahu. Tahu kalau itu. Terus anaknya juga bilang katanya ini kan, nyatanya anaknya bukan cuma ditampar tapi ditendang. Di apa sih katanya ditendang ya? Kalau ditendang udah kebangetan banget sih. Tapi si Capseknya bilang malah nggak ditendang, cuma di gini nih. Oh kayaknya ini deh. Dibesar-besarin biar dia di pihak dari pihak orang tua dibesar-besarin biar kelihatan Capsek itu salah. Ayo mana nih komennya? Bentar, lihat dulu sabar. Oh jadi komen, tapi aku ngambilnya dari terus ya Instagram, soalnya aku emang seringnya itu juga. Nih, ada deh satu akun dia ngomong, kalau anak saya ditampar oleh Capsek karena ngerokok di dalam sekolah, yang akan saya lakukan adalah saya akan tampar lagi anak saya di depan Capsek karena saya selalu mengajarkan anak saya tentang attitude dan sopan santun serta hal-hal yang boleh maupun tidak boleh anak saya lakukan selama menjadi siswa di sekolahnya. Kalau ada orang tua yang menyalahkan pihak sekolah, ya berarti orang tua tersebut yang nggak punya attitude dan tanggung jawab.
jawab. Benar-benar. Menurut kalian gimana? Itu bagus banget Bagus sih. banget. Karena itu tuh dari orang tuanya juga udah terdidik banget. Pasti anaknya juga nggak akan ngelakuin hal yang macam-macam gitu. Ada lagi komennya apa lagi nih? Oh ini komennya nih tentang secara hukum kali ya, dia lebih ke analisis secara hukumnya. Secara hukumnya gurunya juga tersalah, Capseknya maksudnya. Capseknya tersalah karena melakukan penganiayaan, benar kan? Tapi protes juga siswanya karena yang pertama dia merokok di sekolah dan jelas ada aturannya, itu buat sanksi maksimum. Yang kedua di Lebak, di daerah Lebak itu ada peraturan di daerah mengenai kawasan tanpa rokok, dan sekolah itu masih masuk ke dalam kawasan tersebut. Kawasan itu masih masuk, jadi dia kena juga tuh sanksi maksimum. Yang ketiga tuh Kena 2 kesalahan. iya, dua ada 3. Masih enggak cuma 2 doang sih terperangnya cuma 2. Terus yang ketiga itu ini apa namanya? Cara solusinya itu pasang CCTV di area sekolah, bukan sekedar mengawasi tapi juga melindungi guru atau murid ke depannya apabila kejadian yang sama berulang. Gitu. Oh ya, terus lanjut lagi kali kita komennya. Jadi komen yang kontra, kalau tadi kan pro semua kan, kalau ini yang kontranya ya. Tuntutlah, ngasih makan kagak, main tampar. Kalau siswa ada yang merokok di sekolah berarti ada yang salah sama pengelolaan sekolah. Saya SMAN tahun 2002 tidak sempat tuh untuk bergaya-gaya apalagi ngerokok karena sekolah saya disiplin bukan main. Kepala sekolah yang oh berarti dia Prunata. Tuh gue itu tadi di atas ini itu. Karena sekolah saya disiplin bukan main. Kepala sekolahnya disegani bukan karena main tangan tapi karena tegas dan keras menjaga marwah sekolah. Jujur gue nggak tahu ya ini tuh pro atau kontra. Di komen ini gue nggak tahu pro atau kontra. Ya dua-duanya lah ya. Jadi nyalain juga. Oh yang ini gue kasih komentar, ada yang komen katanya jujur saudara gue ada beberapa yang guru di sana. Memang katanya si kepala sekolah ini sering bertingkah dan kasusnya bukan cuma hal yang baru-baru viral ini aja. Memang katanya si Capsek ini orangnya NPD, merasa dirinya sangat penting atau istimewa, haus akan pujian dan pengakuan. Kurang empati terhadap orang lain, mudah tersinggung jika dikritik, sering memanipulasi orang untuk keuntungan pribadi. Bahkan katanya memang guru serta murid di sana itu kurang respect ke beliau karena memang banyak apa gitu. Berarti emang kalau untuk komen ini gurunya sih yang bermasalah. Juga ada yang nimpalin, ada kayak berita tentang sifat si ibunya waktu dia sebelum jadi capsek. Itu ada salah satu siswa di sebuah SMA. Nah, guru si capsek itu sempat jadi guru fisika, ya kan? Terus dia bilang katanya tegas, sangat baik. Berkat beliau saya dulu menang olimpiade tuh. Sampai gitu. Jadi tuh kita jadi bingung gitu nggak sih? Karena yang benar yang mana nih? Yang NPD kah atau emang sebenarnya baik kah? Atau gimana kan? Jadi makin bingung. Tapi bisa aja pas dia jadi kapsek mungkin lingkungannya nggak enak jadi kayak dia berubah gitu pribadi aja gitu. Nah udah gitu aja guys. Jadi tuh untuk berita yang siswa ditampar oleh gurunya karena ngerokok. Terus untuk sekarang kasusnya udah ngereda juga, udah nggak panas lagi. Mulai adem. Ya. Next kita bahas apa ya berita yang akan panas banget yang bikin orang-orang juga bludak gitu loh. Jujur gue pengen banget bahas tentang nanti Trans 7. Ya Iya tahu. Demi Allah itu banyak yang pro dan kontra kan, kayak Satri lawan semua Satri lawan netizen. semua. Iya benar. Lucu banget. Karena sampai bener-bener tau gak nih, gue tau gak nih. Tonton aja nanti di video selanjutnya. Pantengin terus video dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi